Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke Virgo, ini adalah general reading untuk kalian Virgo Sun Moon Rising ya. Karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Virgo Sun Moon Rising yang menonton. Ambil yang resonate, kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan artinya tidak resonate dan jangan dipaksakan, oke? Pesannya bukan untuk kalian. Dan kalau ada penjelasan yang diulang itu mengikuti kartu yang keluar ya, apalagi kalau ada kartu konfirmasi. Ada kartu-kartu yang punya pembacaan yang sama, sehingga kalau semua mau dijelaskan akhirnya ada yang diulang pembacaannya ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke general readingnya, aku mau mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk like kalian, terima kasih untuk support kalian ya. Oke, kita langsung saja menuju general readingnya untuk Virgo Sun Moon Rising. Virgo di sini ada Seven of Pentacles ya, ada Seven of Pentacles kan. Kemudian di sini ada Three of Wands sama ada Ten of Cups sama ada The Empress. Virgo ini adalah manifestasi kesuksesan sih kalau yang kulihat. Jadi kalian itu sepertinya sedang fokus sama pencapaian hidup kalian, terutama dalam hal materi, karir, pekerjaan gitu ya, bisnis apapun yang kalian tekuni gitu. Aku melihat ini di luar romance yang berusaha kalian fokuskan ini ya. Jadi aku melihat di sini kerja keras ya, berusaha memanifestasikan material abundance dan pencapaian hidup itu tadi dalam bentuk kesuksesan karir, pekerjaan ya. Jadi aku lihat di sini iya, kalian kayak sedang hobi bekerja mungkin ya, kayak gitu, menikmati pekerjaan kalian gitu. Dan kalian sedang membangun perspektif kebahagiaan untuk kalian. Karena di sini ada Ten of Cups kan. Jadi kebahagiaan buat kalian itu apa sih? Dan kalian ingin berjalan di arah situ gitu ya. Jadi kayak ya gimana ya, memang kebahagiaan itu mulai dari mindset juga sih sebenarnya ya. Sepertinya itu yang berusaha kalian bangun gitu kan, bahwa kebahagiaan kalian adalah kesuksesan kalian. Selebihnya kalian gak mau fokus sama hal-hal yang mungkin kalian anggap hanya melelahkan atau mengecewakan kayak gitu ya. Jadi kalian berusaha berpikir relevan gitu ya. Kalian itu tadi menetapkan kebahagiaan buat kalian itu apa sih, dan kalian kejar itu. Dan aku melihat di sini kebahagiaannya lebih kayak kalian menikmati hidup kalian menikmati pekerjaan kalian, dan kalian ingin menggapai itu tadi, pencapaian hidup dalam bentuk kesuksesan materi tadi sih, karir kayak gitu. Jadi kalian sedang memanifestasikan material abundance dan kesuksesan yang kuliah di sini, karena di sini ada The Empress, ada Ten of Cups gitu. Ya, kedepannya kemungkinan itu yang akan kalian raih gitu ya. Jadi di sini kayaknya giat banget gitu ya kerjanya, atau ya terlihat menikmati pekerjaannya. Kelihatan bekerja keras juga, tapi bekerja keras di sini bukan karena terpaksa ya, karena di kartu Seven of Pentacles aku melihat di sini kalian pun passionate gitu ya. Kayak ya seperti yang aku bilang tadi, menikmati apa yang kalian kerjakan. Jadi kerja keras pun ya itu kayak bentuk gairah kalian terhadap kegiatan itu gitu loh ya. Kerja keras pun itu bukan menyiksa diri yang aku lihat di sini, karena memang itu yang sedang kalian nikmati ya, kalian menyukai itu gitu. Jadi ya memang mungkin itu adalah hiburan juga buat kalian entah ya. Tapi aku melihat di sini kerja keras gitu, dan itu bagus sih ya. Seven of Pentacles kayak ya terus memanifestasikan materi itu yang terlihat di sini jelas ya. Three of Wands, kalian selalu mencari jalan maksudnya mencari jalan bagaimana kalian bisa sukses menuju Ten of Cups sama The Empress ini. Jadi kelihatan banget di sini kalian berusaha kreatif gitu ya. Kalian sudah menetapkan goals kalian. Goals kalian itu di sini kelihatannya Ten of Cups ini kan goals kalian. Dan kalian serius untuk menuju goals itu. Jadi ini bukan cuma bayangan, tetapi hal yang kalian seriusi juga. Di Three of Wands ini kelihatan energi mau bekerja keras menuju Ten of Cups ini. Jadi kalian selalu mencari jalan di sini, dan itu bagus sih. Selalu mencari jawaban gitu. Ya, jadi kayak bukan yang pasrah apa adanya gitu ya. Kelihatan passionate untuk
maju gitu. Aku melihatnya di sini kayak gitu sih. Jadi bagus lah, maksudnya energi kayak gini ya kan, Three of Wands ini energi yang bersemangat gitu ya untuk mengejar impian atau pencapaian hidup ini. Nah, Ten of Cups ini adalah perspektif kebahagiaan buat kalian yang sudah kalian tetapkan di mindset kalian itu gitu. Dan aku melihat ke depannya potensial kalian sukses kok. Di sini ya, maksudnya ini tentu saja semua orang itu punya potensi untuk sukses. Kalau aku lihat di sini, kalau kalian sudah berada di energi kayak gini, ini kesuksesan ini, The Empress ini sebenarnya relatif tidak lama ya. Relatif tidak lama itu ya mungkin bisa jadi di bawah 5 tahun itu bisa jadi. Masalahnya sukses itu sendiri juga relatif gitu loh. Kita mau berbicara sukses itu standarnya apa? Kan setiap orang punya standar dan perspektif yang berbeda soal sukses itu. Tetapi kalau aku melihat di sini, sukses di sini adalah yang kalian mungkin akan manifestasikan juga ini ya. Dan ini juga mungkin sadar tidak sadar sudah kalian tetapkan menjadi sadar tidak sadar. Ini yang kalian manifestasikan pertama, kedua mungkin ini juga yang menjadi perspektif kalian yang sudah ada di mindset kalian gitu. Yang aku lihat di sini adalah kesuksesan itu kalian menikmati pekerjaan kalian lancar gitu ya, dan berkembang, dan kalian sepertinya ada peningkatan dalam hal finansial gitu ke depannya ya. Iya, namanya peningkatan, jadi jadinya finansial kalian bisa dibilang lancar gitu ya, karena ada peningkatan juga di sini dan usaha kalian berkembang gitu. Apapun yang kalian kerjakan itu. Dan yang lebih penting, yang namanya kebahagiaan di sini ya, yang menjadi yang menjadi standar bahwa ini disebut kebahagiaan gitu ya. Yang paling penting nih ya, kalian menikmati hidup kalian dan kalian menikmati apa yang kalian kerjakan. Jadinya itu menjadi sumber kebahagiaan juga gitu. Makanya kedepannya aku melihat kalian memanifestasikan kebahagiaan ini gitu, kesuksesan ini. Karena orang bisa bahagia itu kan sebenarnya sebuah kesuksesan, ya nggak? Karena nggak semua orang yang sepertinya memiliki banyak hal itu bisa bahagia juga gitu ya. Mungkin saja tiap harinya mereka, ya nggak harus tiap hari lah ya mungkin juga mereka bisa suffering dan merasa unhappy gitu ya. Jadi orang bisa meraih kesuksesan itu juga orang yang meraih kebahagiaan itu juga bisa dipandang sebuah kesuksesan gitu loh. Karena kebahagiaan itu katanya tidak dimulai dari pekerjaan kita gitu ya, atau tidak dimulai dari tidak dimulai dari relationship kita gitu ya kan, tapi katanya dimulai dari kita gitu ya, dari mindset itu gitu. Jadi kalau sudah mencapai itu, ya selamat, itu bisa dibilang sukses juga, sukses meraih kebahagiaannya gitu lah ya. Oke. Jadi maksudnya aku melihat The Empress ini bisa di bawah 5 tahun kalau kalian sudah berada di energi ini. Kalau kalian anggap 5 tahun itu lama ya gimana ya, kadang 5 tahun itu terasa lama, tapi saat dijalani tahu-tahu sudah berlalu 3 tahun gitu ya, sudah berlalu 5 tahun gitu, gak kerasa gitu ya. Cuman maksudnya kan aku bilang di bawah 5 tahun kemungkinan kalau sudah berada di energi ini ya, yang aku lihat kesuksesan ini, kalian bisa merasakan oke, ini sukses gitu loh. Ini kemungkinan bisa di bawah 5 tahun. Tetapi bukan berarti berhenti di situ ya. Artinya itu masih bisa berkembang lagi, tapi bisa dirasakan ini sukses itu bisa di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun itu kan macam-macam. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu bisa. Ya kan di bawah 5 tahun, oke? Lanjutkan. Dilanjutkan lagi, di sini ada Ten of Cups. Nah, aku melihat di sini ada orang yang suka mengamati kalian, Virgo ya. Ini bisa siapapun. Ini tidak harus soal romance. Ini juga tidak harus satu orang saja, bisa beberapa orang, bisa sekelompok gitu ya. Tetapi yang aku lihat di sini, orang ini yang suka mengamati kalian, mereka melihat kalian, Virgo sekarang sudah bahagia, Virgo hidupnya makin bahagia, Virgo udah makin sukses, Virgo udah makin bersinar, Virgo kelihatan menikmati banget hidupnya. Pokoknya mereka melihat, Virgo sekarang kayaknya berubah banget ya kayak gitu hidupnya. Jadi mereka itu ada rasa kagum juga mungkin, loh kok kagum. Tapi intinya yang aku lihat dari pandangan mereka di sini, mereka melihat kalian tuh bahagia. Terserah kalian mau merasa seperti apa saat ini, apakah kalian sedang berjuang untuk merasa bahagia atau bagaimana. Tetapi yang terlihat di luar ini loh, orang melihat kalian,
orang atau kelompok orang ini melihat kalian tuh sepertinya sudah jauh lebih bahagia dan menikmati hidupnya gitu ya. Dan yang aku lihat orang yang suka mengamati ini, yang terlihat di sini adalah mereka yang sudah tidak bersama kalian, tidak sedang berkomunikasi sama kalian, tidak berada di circle terdekat kalian. Bisa dibilang sudah tidak menjadi bagian dari hidup kalian gitu. Ini bisa siapapun, tidak harus soal romance. Walaupun yang aku lihat di sini ada juga mantan. Seperti yang aku bilang, ini tidak harus satu orang, bisa ada beberapa orang. Tapi kemungkinan ini ada mantan juga di sini yang aku lihat ya. Mantan ini bisa mantan apapun ya, mantan pasangan, mantan pacar, mantan crush gitu ya. Intinya kalian tuh pernah dekat dulu ya. Tetapi mungkin mereka pernah mengecewakan kalian gitu ya. Ya itulah mungkin alasan kenapa hubungan kalian berakhir gitu ya. Mereka sadar mungkin pernah menyakiti kalian gitu. Terus ya itu ada rasa penyesalan gitu. Tapi ya mereka terus mengamati kalian gitu dan melihat kalian kok bahagia ya gitu. Ada aku sih melihat dari sudut pandang. Aku melihat, kalau yang aku lihat di sini, aku melihat mereka itu kayak energinya terlihat prihatin ya, kayak sedih gitu. Bukan berarti mereka sedih melihat kalian bahagia ya, bukan. Tapi ya balik lagi, tergantung ini siapa yang melihat. Karena kan aku bilang ini bisa saja tidak hanya satu orang gitu, dan tidak harus tentang romance gitu. Kalau mantan mungkin saja bukan berarti mereka sedih melihat kebahagiaan kalian. Mungkin sedihnya itu lebih kayak kalian lebih bahagia tapi mereka mungkin merasa jalan di tempat, atau mungkin merasa tidak bahagia, atau merasa mundur, atau merasa, apalagi mantan nih ya, merasa Virgo sudah tidak bersama mereka. Itu yang membuat mereka sedih mungkin ya, karena mereka sudah bukan menjadi bagian dari hidup kalian dan kalian tidak sedang berkomunikasi. Jadi mereka hanya menonton gitu. Jadi ada rasa kesedihan sedikit di situ karena itu mungkin ya. Kayak gitulah intinya, itu pandangan mereka, oke? Mungkin sebagian juga tidak harus soal romance, tetapi orang ini atau kelompok ini adalah mereka yang pernah menyakiti kalian gitu ya. Terus mereka melihat kalian kok hidupnya makin berkembang dan happy ya, kayak gitu. Mungkin ada, seperti yang aku bilang, ini kemungkinan orang yang pernah menyakiti kalian dan mereka ada rasa penyesalan gitu ya. Pernah menyakiti kalian dan sekarang kalian lebih happy justru. Yang mereka lihat kalian lebih happy dari mereka gitu, yang mereka lihat ya. Jadi mungkin itu ada penyesalan juga dari situ. Ada penyesalan karena mereka juga sadar mereka pernah menyakiti kalian gitu intinya. Oke, yang aku lihat kayak gitu. Oke, di sini ada Ace of Swords, di sini ada King of Swords. Virgo Sun Moon Rising. Kalau aku lihat di sini, ini sebenarnya ada energi yang mirip dengan Libra ya Virgo. Ya namanya ini kan pembacaan Sun Moon Rising, mungkin saja kalian juga ada Libranya, bisa jadi, entah ya, tapi ini ada persamaan dengan Libra pokoknya pembacaannya, oke? Yuk kita lanjut aja. Ace of Swords sama King of Swords. Aku melihat ada yang mau berkomunikasi sama kalian. Tetapi gini, aku melihat tarot ini kan sebenarnya dengan intuisi ya. Oke, pertama yang aku lihat gini. Di sini yang aku lihat ada orang gitu ya, yang ini kayaknya, kalau yang ini aku melihat, ini bisa siapapun juga sih. Tadi aku mau bilang romance tapi tiba-tiba aku dapat pesan lain, ya ini sepertinya bisa siapapun gitu ya. Gini, ada orang yang mungkin pernah menyakiti kalian dan mereka itu ingin minta maaf, ingin memperbaiki hubungannya dengan kalian. Aku melihat itu di Ten of Pentacles gitu ya. Kayak mereka itu nggak tenang gitu loh. Nggak tahu ya, mereka ini suka mengamati kalian, terus melihat hidupnya yang sekarang. Mungkin yang bikin mereka nggak tenang itu karena rasa bersalah kali ya. Pertama, karena ini macam-macam, ini general reading. Pertama, bisa karena rasa bersalah. Kedua, kalau ini romance, kita ulang lagi. Rasa bersalah. Kedua, itu mungkin seperti yang aku bilang tadi, mereka ingin rekonsiliasi, tetapi ini tidak harus tentang romance. Tapi ini orang yang pernah menyakiti kalian jelas. Kalau ada rasa tidak tenang kayak gini, artinya mungkin hidup mereka ada masalah, nggak happy atau gimana, dan melihat kalian lebih kayak Ten of Cups, happy gitu ya. Ada rasa bersalah di situ, kayak ingin memperbaiki hubungan, ingin rekonsiliasi, ingin berkomunikasi gitu. Ketiga, mungkin saja memang ini romance, bukan mungkin,
jelas ini ada romance-nya juga karena ini general reading ya, kita nggak bisa berbicara yang terlalu spesifik di sini. Yang ketiga, ini jelas romance gitu ya. Orang ini masih mencintai kalian dan jelas kalau ada Nine of Swords di sini, mereka tidak happy sepenuhnya dengan hidup mereka gitu ya. Dan mereka masih suka mengamati kalian, melihat kalian, happy banget nih Virgo, Ten of Cups gitu kan. Mereka masih mencintai kalian dan gak tenang terus gitu loh menahan perasaan ini, sehingga mereka akan melakukan aksi yang nyata. Aku melihat di sini ada komunikasi itu dari mereka. Di sini Nine of Swords dan di sini ada Prince of Swords ya. Jadi Ace of Swords di sini adalah komunikasi dari orang itu yang ingin rekonsiliasi atau ya ingin memperbaiki hubungannya dengan kalian gitu ya. Sebagian dari mereka yang kulihat memang masih mencintai kalian. Ini soal romance. Sebagian dari mereka itu yang kulihat ini tentang romance, mereka masih mencintai kalian. Maksudnya begitu. Oke? Yuk, lanjut lagi. Nah, kalau yang aku lihat di sini, gambaran lainnya yang aku dapatkan juga adalah ini adalah Virgo yang tadinya berada di energi yang terluka gitu ya, galau gitu ya. Di sini ada Nine of Swords juga gitu ya. Dan di sini ada Two of Pentacles loh ya. Ini yang aku lihat kayak energi Virgo yang sebelumnya ya biasalah, kayaknya hidupnya juga nggak mulus-mulus amat gitu, jelas lah ya. Tapi ini adalah energi sebelumnya, atau mungkin sebagian dari kalian masih berada di energi ini, entah ya, karena ini general reading. Tetapi sebelumnya mereka terlihat sedih. Sebelumnya jelas mungkin mereka tertimpa sesuatu yang gak mengenakan gitu ya, lumayan berat gitu, tough gitu. Intinya Virgo sebelumnya itu gak yang seperti ini, Ten of Cups, menikmati hidupnya gitu. Yang benar-benar menikmati hidupnya, kayaknya happy banget di sini gitu. Sebelumnya itu aku melihat the Two of Pentacles sama Nine of Swords ini kayak mereka itu struggle juga sih sebenarnya, struggling juga di sini yang kulihat untuk bahagia, untuk meraih Ten of Cups ini gitu. Jadi ini mungkin Virgo di energi yang saat mereka itu sedang berjuang juga sama kegalauannya, anxiety-nya gitu ya, kekecewaannya, mungkin kegalauannya terhadap masa depan gitu. Tapi di Two of Pentacles ini adalah usaha Virgo untuk move on dari situasi yang gak enak tadi ya. Situasi yang gak enak, membelenggu tadi ya, situasi yang gak menyenangkan itu, menuju Ten of Cups-nya gitu, menuju Ten of Pentacles-nya gitu. Jadi Two of Pentacles di sini adalah situasi Virgo yang berjuang juga sebenarnya untuk move on dan membangun perspektifnya soal kebahagiaan dan meraih Ten of Pentacles dan Ten of Cups-nya itu kebahagiaan dan kesuksesannya gitu. Dan yang aku lihat kalau sudah melalui Two of Pentacles ini ya kan, mereka jadi lebih passionate. Di sini energi Three of Wands, lebih passionate untuk menjalani hidup mereka, terutama karir sih. Kalau aku lihat di sini karir, karena kayak karir itu jadi jadi aku mau bilang pelarian sih sebenarnya, tapi ya mungkin bisa jadi itu pelarian, tapi awalnya pelarian, tapi itu kayak sudah ditetapkan sebagai tujuan gitu loh, bukan sekedar pelarian aja, kayak memang tujuan, dan mereka menjalani itu dengan enjoy, dengan passionate gitu, kayak gitu sih. Jadi bukan sekedar lari dari masalah, tapi ini yang sudah ditanamkan dalam mindsetnya juga gitu, sehingga ya memang itu menjadi tujuannya gitu ya. Itu perspektif yang dibangun gitu. Oke, itu semoga sudah jelas lah ya. Kemudian aku melihat di sini sebagian dari kalian mungkin saja dealing atau akan dealing dengan lebih dari satu orang dalam hal romance. Karena aku melihat di sini ada 2 orang, ya setidaknya 2 orang. Yang terlihat di sini 2 orang, tapi aku melihat lebih dari 1 orang lah ya, yang ingin berkomunikasi sama kalian dan punya perasaan sama kalian gitu. Ini soal romance kalau ini. Tentu tidak harus resonate dengan semua orang ya kalau ini. Tapi setidaknya kalaupun di antara kalian tidak lebih dari 1 orang. Gak enak banget bahasanya. Kita ulang. Kebanyakan yang aku lihat di sini lebih dari 1 orang, oke? Yang mau berkomunikasi.
Tapi karena ini tidak harus resonate sama kalian semua, setidaknya ada satu orang ya yang ingin berkomunikasi sama kalian, dan itu memang tentang romance, oke? Dan mungkin sebelumnya energi orang ini lama ya, tetapi mereka ya itu tadi terus berkembang gitu pikirannya. Itu semua triggernya dari mungkin suka melihat kalian, mengamati kalian gitu. Tapi intinya jelas kalian belum dilupakan gitu, karena kalian selalu menjadi trigger mereka untuk berkembang gitu, sampai mereka berada di energi king gitu ya, bukan di energi prince apalagi page gitu ya. Saat mereka sudah berada di energi king, itu mereka sudah lebih mature untuk kembali sama kalian. Maksudnya kembali untuk berkomunikasi. Kalian mau terima atau tidak, semua terserah kalian. Tapi aku melihat di sini masih ada usaha komunikasi, oke? Three of Wands, di sini King of Pentacles, di sini ada King of Pentacles, di sini ada King of Swords. Ingat, ini tidak membahas gender. Ini hanya membaca energi, oke? Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kemungkinan kalian itu dealing di sini ya, dealing dengan Sun, Moon, Rising, Leo, ya, ada Leo di sini. Bisa jadi ada Gemini. Ingat, ini bisa Sun, Moon, Rising ya, bisa Sun, Moon, Rising, Leo, Gemini, Aquarius ya. Oh, sorry. Bentar. Aquarius, tadi aku sebut Aquarius ya. Ada Sagittarius juga kayaknya di sini. Tapi Leo itu yang paling jelas banget. Sama ada Capricorn, ada Aries, ada Scorpio yang dealing di sini ya. Apalagi ya? Itu sih yang energinya jelas banget ya. Sama ada Libra, kan? Sorry, tadi aku bilang ini ada persamaan dengan Libra, tapi yang dealing di sini entah ini bagian dari kalian atau bagian orang yang dealing dengan kalian, tapi Sun, Moon, Rising-nya kuatnya tadi seperti yang aku sebutkan ya. Leo, Gemini, Leo kuat banget nih, for sure. Leo-nya kuat. Aries, Gemini, Aries, Capricorn, Scorpio, Libra. Maksudnya Libra, oke? Yang aku rasakan di sini ada Libra, oke? Ya. Tadi Sagittarius ya, aku sebut di sini ada Sagittarius juga, oke? Di sini ada Two of Cups sama ada The Lovers. Aduh, ini udah jelas banget. Spiritual connection-nya kuat banget. Jelas kenapa orang ini sulit melupakan kalian gitu ya, kayaknya. Two of Cups bahkan ada dari dua deck yang berbeda ya. Di sini Two of Cups-nya ada The Lovers. Jelas orang ini selain punya spiritual connection sama kalian, aku melihat orang ini juga passionate banget sama kalian, dan mereka punya desire yang besar juga sama kalian. Itulah yang membuat perpisahan ini terasa painful gitu ya. Kayak gitu. Ya karena di balik ekspektasi atau desire yang besar gitu ya, jelas ada potensi luka yang besar juga, atau ya kesedihan yang besar. Karena aku melihat perpisahan kalian itu membawa transformasi besar-besaran di hidup mereka gitu ya. Oke. Ya, tapi transformasi itu sih yang menjadi yang menjadi trigger mungkin untuk mereka itu kembali ingin berkomunikasi sama kalian gitu ya. The Tower. Nah, aku melihat ya di sini di deck yang berbeda, maksudnya di kartu konfirmasi ada The Tower gitu. Jadi setelah perpisahan yang cukup lama ini akan ada orang yang mengesampingkan pride-nya mungkin, tapi akan ada komunikasi atau sesuatu yang besar jelas di sini. Ya kenapa aku bilang komunikasi itu hal yang besar? Kok komunikasi aja jadi hal yang besar ya? Di sini menjadi hal yang besar kalau orang itu punya pride yang besar sebelumnya dan punya ego yang besar yang membuat komunikasi ini jadi beku gitu ya, nggak ada komunikasi dan kalian sudah terpisah sebenarnya gitu. Cuman kenapa mereka kembali gitu dengan keadaan mereka yang seperti itu? Maksudnya mereka itu ya seperti yang aku sebut tadi, apalagi di sini ada Leo, ada Aries gitu, ya kan? Ada Scorpio juga. Ada Sagittarius gitu, Sun, Moon, Rising ya ini, oke?
Intinya sosok mereka yang seperti itu untuk kembali sama kalian, untuk kembali mungkin ingin berkomunikasi, bukan mungkin, ini jelas banget komunikasi gitu ya. Itu kan dibutuhkan kekuatan besar untuk menghadapi diri mereka gitu ya. Apalagi kalau ego dan pride-nya juga besar gitu. Jadi ya akhirnya ketika ada komunikasi dari orang yang seperti itu, jelas itu sesuatu yang besar gitu ya. Apalagi kalian sudah berpisah gitu. Jadi ya iya gitu. Dan balik lagi sih, karena ini general reading, jadi situasi kalian mungkin macam-macam gitu. Pertama mungkin sudah ada yang tidak available gitu kan. Kedua mungkin ya situasi background satu sama lain yang rumit, jarak yang memisahkan gitu. Jadi kayak ada banyak sekali gitu effort yang harus diberikan, usaha yang harus diberikan untuk hubungan ini. Itulah kenapa keluar dari tower gitu, karena ya perjalanannya juga emang gak mudah sih kayak gitu untuk sampai mau berkomunikasi lagi. Karena sebelumnya ya dianggapnya ini sudah berakhir, ini sudah selesai gitu. Tapi ternyata ada yang ingin rekonsiliasi. Ingat ya, ada yang ingin rekonsiliasi, ada yang ingin kembali. Tapi aku tidak bilang kalian harus kembali seperti sebelumnya. Enggak juga, maksudnya kembali bertemu itu kan semesta mungkin mempertemukan gitu kan. Ada orang yang berusaha bertemu, itu bisa saja. Tapi ya semua kembali pada kita, pada kalian gitu ya. Mau menyikapi itu seperti apa gitu. Maksudnya nggak harus juga sih kembali seperti sebelumnya. Artinya maksudnya kalau sebelumnya itu adalah pasangan, terus kembali menjalin hubungan sebagai pasangan gitu, nggak harus, terserah kalian gitu ya. Di sini ada Temperance, di sini ada Prince of Pentacles. Iya. Yang jelas orang ini melihat kalian tuh sosok yang oke banget ya. Sosok yang punya value besar. Dan mereka itu masih mengidolakan banget nih. Iya kan, mengidolakan ya bahasanya. Tapi maksudnya mengagumi ya. Mereka tuh mengagumi kalian, maksudnya kayak gitu. Buat mereka kalian itu udah sosok yang mereka inginkan gitu. Mau bilang sempurna, tapi kan katanya nggak ada yang sempurna gitu ya. Nggak tahu, ini hanya di mata mereka sih sebenarnya. Maksudnya sebegitu bernilainya sebegitu bernilainya kalian itu di mata mereka gitu. Intinya kalian tuh punya nilai yang bagus banget di mata mereka sebagai sosok pasangan. Mereka jelas, aku bilang di sini, kagum sama kalian gitu ya, dan sulit melupakan kalian. Di samping memang di sini terlihat ada spiritual connection yang cukup bold gitu ya, yang kuat banget gitu. Tapi ya gitu, energi orang ini lama jelas ya. Terus orang ini juga memang yang aku lihat dari Temperance ini sebenarnya ada kaitannya sama The Death di sini sih. Jadi ini transformasi dari perpisahan gitu ya. Tapi itu juga transformasi yang menyakitkan itu, perpisahan itu menjadi trigger mereka untuk berkembang, termasuk dalam hal kesabaran, kedewasaan, kebijaksanaan kayak gitu. Oke? Kayak gitu sih. Ya. Kemudian apalagi ya? Intinya perasaan yang mereka rasakan terhadap kalian itu kuat. Mereka sulit melupakan kalian seperti yang aku sebut tadi gitu ya. Walaupun mereka sudah berjuang menghilangkan kalian, menghapus kalian dari pikirannya gitu, tapi sulit. Ya gimana nggak sulit, orang stalking. Kalau stalking ya itu makin sulit memang gitu kan, makin sulit gitu. Tapi move on itu bukan hal yang dipaksakan, tapi diusahakan sih ya. Cuman ya akan lebih sulit untuk move on, atau kalau memang tujuannya mau melupakan akan lebih sulit juga untuk sampai ke tujuan itu kalau sering dilihati gitu, sering diawasi dari jauh gitu, kalau sering stalk gitu kan kayak gitu. Jadi stalking bisa membuat proses move on itu jadi terhambat, mungkin bisa jadi, atau kurang progresif gitu ya, kayak gitu. Seperti itu ya, intinya kayak gitu sih. Sulit mereka melupakan kalian, perasaannya kuat banget sama kalian. Ya itu aja kalau yang kulihat di sini. Pesan lainnya adalah ya ada pesan yang lain, tapi ingat ini bukan menggurui, ini hanya pesan yang diterima ya dan dibacakan gitu.
terserah kalian mau terima atau nggak terima, terserah ya. Ini pesan yang didapat aja, dan ya di sini hanya dibacakan aja gitu ya. Di sini aku hanya membacakan maksudnya, oke? Intinya kadang itu kebahagiaan itu bisa didapat dari mungkin kebaikan yang kalian lakukan gitu ya, saat kalian ya melakukan hal-hal kecil gitu, dan kebaikan kecil gitu, itu sebenarnya juga bisa membawa kebahagiaan buat kalian sih sebenarnya gitu. Jadi nggak ada ruginya ya, maksudnya melakukan kebaikan yang kalian sanggupi aja sih, maksudnya nggak harus memaksakan juga gitu ya. Terus di sini ada compassion ya. Nah, kalau aku lihat di sini mungkin ini ada hubungannya sama orang yang mau kembali sama kalian, yang berharap rekonsiliasi sama kalian. Ingat, rekonsiliasi tidak harus tentang romance ya. Walaupun yang aku lihat di sini jelas ada romance, tapi mungkin seperti yang aku bilang, ada sebagian orang lain yang juga mungkin mau rekonsiliasi sama kalian dalam hal komunikasi gitu ya, untuk memperbaiki hubungan, apapun hubungannya, pertemanan atau yang lain sebagainya gitu ya. Intinya di sini ada compassion, maksudnya ya terserah sih kalian mau menerima mereka lagi atau tidak gitu. Cuman mungkin yang aku bilang tadi di sini kan ada spiritual connection. Ya aku yang aku dapat di sini lebih pada gini sih. Gak apa-apa untuk sekedar memberi compassion itu, untuk sekedar membuka hati gitu ya. Gitu. Kalau orang itu sifatnya toksik, kalian gak mau menerima lagi, tidak mau menerima mereka di circle kalian, it's okay, gak apa-apa gitu ya, gak harus dipaksakan gitu. Tapi kalau aku lihat di sini memang kemungkinan ini pesannya untuk yang romance tadi terutama maksudnya. Orang itu mencintai kalian dan berharap kalian membuka hatinya gitu. Ya semua terserah sama kalian sih, tetapi kadang mungkin orang ini ingin memberikan kasih sayangnya gitu ya, ingin memberikan compassionnya juga untuk kalian, tetapi kadang mungkin mereka melihat kalian tuh cukup defensif dan sibuk dengan dunianya sendiri gitu, sehingga kayak sulit untuk transfer compassion itu sama kalian, kayak kalian itu nggak bisa terima gitu ya, kayak memantul terus gitu. Mungkin harapannya kalian bisa menerima itu gitu dari mereka. Semua terserah kalian tentunya ya. Yang penting kalian tetap mencintai diri kalian sendiri dong ya, oke? Nah, sebagian dari kalian, oke. Aku melihat di sini seperti yang aku bilang tadi ya, kalian memanifestasikan kebahagiaan, kesuksesan ya. Ini udah jelas, dan ini aku juga mendapatkan pesan lagi gitu ya dari kartu yang lain mengatakan hal yang sama gitu ya. Oke, kalau bagus kenapa tidak gitu kan? Ya, ada pesan lagi, akhir dan permulaan ya. Memang akhir itu adalah permulaan yang lain juga kan. Ya, it's okay. Mungkin bagian hujannya itu sudah berakhir, nanti akan ada permulaan hari baru yang cerah gitu, bisa jadi gitu. Tapi yang aku lihat di sini memang ada hal yang nggak mengenakan sebelumnya ya. Tapi saat kalian ini tadi sudah berhasil melalui Two of Pentacles ini untuk move on gitu, udah itu berakhir dan kalian siap menjemput sesuatu yang baru, awal baru yang lain gitu. Permulaan yang lain, yaitu manifestasi kesuksesan, oke? Kemudian sebagian dari kalian mungkin punya bakat nih berurusan dengan anak-anak gitu ya, berurusan dengan psikologi, mungkin bisa jadi dengan healing gitu ya, kayak gitu, kayak ada bakat itu. Tapi balik lagi di sini aku cuma terima pesannya seperti itu gitu ya. Semua terserah sama kalian, maksudnya kali aja kalian mau buka usaha di bidang sekolah untuk anak-anak loh atau kelas untuk anak-anak, entah ya, terserah. Cuman aku hanya menyampaikan kalian itu kayaknya itu punya bakat itu atau itu bisa menjadi destinasi bisnis atau karir atau ya usaha atau pekerjaan yang ingin kalian lakukan ke depannya, entah ya, terserah kalian tentunya. Aku di sini hanya membacakan bahwa kalian, sebagian dari kalian kemungkinan, gak harus dipaksakan semuanya resonate, jelas ya, punya jiwa itu sebenarnya compassion tadi. Kalian itu punya bakat membantu ya, counseling, healing gitu ya,
dan punya skill itu yang berhubungan dengan anak-anak gitu ya. Oke, itu aja dari aku. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Virgo, good luck buat kalian.